Ke atasnya lagi kalau masih ada. Nah, kemudian anak perempuan, berarti saya dengan anak perempuan saya terus ke bawahnya. Cucu, cici. Oh, udah belum buyut bawahnya ya. Saudara perempuan. Saudara perempuan berarti dia beradik kakak kan? Iya kan? Kemudian kalau bibi kemana tuh? Berarti hubungannya dengan ibunya atau juga dengan bapaknya. Iya kan? Nanti ada ibu susuan. Nah, ini ada perkawinan ibu mertua. Jadi dengan ibu mertua atau juga karena nanti menantu perempuan. Ya kan? Ini tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Walaupun nanti anak bercerai dengan suaminya atau dengan istrinya, yang anak bisa saja dia bercerai. Tapi yang kita tetap menjadi mahram. Ya kan? Maka tidak ada nanti istilahnya mertua menikah dengan mantan menantu. Ya, itu terikat gara-gara pernikahan. Jadi nampaknya lebih kuat lo hubungan mintuo jo minantu dibandingkan suami dengan istri. Apa penyebabnya itu ibu-ibu? Penyebabnya adalah di samping perkawinan karena sudah menggauli anaknya. Kalau tidak menggaul dengan anaknya maka sah saja. Ya kan? Pamannya termasuk menikah dengan seorang perempuan, lalu belum bergaul meninggal perempuannya. Lalu perempuan ini punya anak, gadis. Lalu bapak yang menikahi ibunya tadi, karena belum bergaul, boleh dia nikah dengan anak tirinya. Tapi kalau sudah digauli ibunya, maka haram menikahi anak tirinya selama-lamanya. Nah, itu pengaruhnya di situ. Ya kan? Oke. Jadi ada 3 kategorinya ya, ada yang karena nasab, ada yang karena persusuan, ada yang karena pernikahan. Kita lihat mahram karena nasab. Itu tadi dalam surat apa tadi? Surat An-Nisa ayat 23. Ada di situ mulainya dari ibu sampai nenek ke atas, anak perempuan sampai cucu ke bawah, saudara perempuan kandung, seayah, seibu, bibi dari pihak ayah. Berarti saudara perempuan ayah, bibi dari pihak ibu, saudara perempuan ibu, keponakan perempuan, baik dari saudara laki-laki, keponakan perempuan dari saudara perempuan. Kalau ini nampaknya ibu-ibu tidak ada dalam konteks apa ini? Sepupu. Tidak masuk kan? Ada sepupu di sini? Konteksnya anak dengan bibi. Saya dengan bibi saya itu mahram. Tapi kalau saya dengan anak bibi saya itu tidak mahram. Kau nyopai berdua kau, ada banyak kan beradik kakak mah. Tu ndak beradik kakak tu dah bu. Nak beradik kakak tu bapak mandenya, naninya ndak. Kalau dia tidak mahram, berarti halal menikah. Inilah yang hari ini agak sulit di Minang saya menjelaskan. Anak saya dengan anak kakak saya yang laki-laki, atau anak saya dengan anak saya, kakak saya perempuan, kalau perempuan kan nggak sulit. Lah pulang ke bako namanya di Minang. Tapi kalau anak saya dengan anak kakak saya yang laki-laki, saya punya kakak laki-laki, anak saya dengan anak kakak saya laki-laki, itu bukan mahram. Bukan mahram itu, Bu. Kakak bapaknya yang beradik kakak. Kalau anaknya? Tidak ada saudara di situ. Yang saudara itu saya dengan kakak saya, bapaknya sama, saudara dia. Maka akan ada nanti namanya
wali nikah yang bisa menikahi. Dia bisa nanti suatu saat sudah habis wali nikah yang banyak ini semuanya, bisa itu dia menjadi wali nikah, tapi bisa juga dia langsung menikahi. Saya ingin jelaskan ke ibu-ibu itu, bapak-bapak. Sepupu dengan sepupu itu halal menikah, baik sepupu karena perempuan, baik sepupu karena laki-laki. Karena perempuan itu, ibu beradik kakak kandung berdua, anak ibu laki-laki, anak ibu ini perempuan, secara agama itu boleh, itu bukan mahram. Yang mahram ibu dengan ibu ini, ya, ibu dengan anak ibu ini dengan anak ini itu mahram, tapi mereka berdua itu bukan mahram. Itu yang konsep perempuan, itu aneh di Minang tuh, tabu di Minang. Ditambah lagi, saya beradik kakak dengan Pak Haji RW. Beradik kakak ini, saya laki-laki kan? Beliau laki-laki. Anak Pak Haji RW ini bagi saya mahram. Anak saya bagi Pak RW mahram. Tapi anak Pak RW dengan anak saya bukan mahram. Nah, makanya tadi saya buka ayat itu. Coba lihat di dalam surat An-Nisa ayat 23 itu. Yang diharamkan itu inilah dia. Maka itu bukan mahram di Minang memang. Yang tidak mahram, yang tidak dilarang di Minang cuman yang walaupun laki-laki dengan perempuan itu beradik kakak kan, tapi anak adiknya dengan anaknya boleh aja nikah di Minang. Tapi yang belum populer di Minang itu sanak ibu. Artinya mahramnya itu apa, hubungan itu ibunya beradik kakak, lalu anaknya dianggap mahram, padahal tidak. Akibatnya apa tuh ibu-ibu? Ketika anak ini nanti menganggap dia beradik kakak di rumah, dia buka aurat. Situ pengaruhnya. Nah, jadi tidak ada itu dalil yang mengharamkan nikah yang seperti itu. Ya. Yang berhubungan dengan wudhu, kalau tidak mahram, kan membatalkan. Oke, nanti kita coba dulu bab wudhu, nanti kita coba kaji dulu. Ya, soal wudhu ini kan nanti ada pula babnya. Ya kan? Kita dudukkan dulu. Minimal ibu-ibu memahami bahwa ini bukan mahram. Anak ibu beradik kakak dua, pokoknya si A dengan si B beradik kakak kandung, atau beradik kakaknya sebapak, atau beradik kakaknya seibu. Anak si A dengan si B ini itu tidak mahram. Ya, baik si A dengan si B ini laki-laki keduanya, maka anak mereka berdua bukanlah mahram. Baik mereka perempuan kedua-duanya, maka anak mereka itu bukan mahram. Paham ya? Jadi yang mana yang mahram, Ustaz? Ini dia. Yang mahram itu ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, cucu, anak perempuan, bukan saudari perempuan yang sepupu. Tidak ada sebut-sebut sepupu di sini. Saudara perempuan kandung, berarti seibu sebapak. Saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Levelnya sama, dia saudaranya. Bibinya naik ke atas, ke bibinya. Baik bibi yang dari ibunya, berarti adik ibunya atau kakak ibunya, atau bibi dari bapaknya. Baik, Pak. Iya kan? Kalau ke anak bibinya ada di sini? Enggak. Ya, angin-angin kepala ibu beko mungkin itu mah. Oh, salamo kok kami enggak tahu iko rumah Ustaz, ya enggak? Ya kan? Oke. Itu yang karena keturunan, karena nasab. Di luar itu berarti tidak. Oke ya. Yang kedua, mahram karena persusuan. Orang yang menjadi mahram karena penyusuan atau memenuhi syarat ibu susuan. Syaratnya ada berapa? Pertama, anak yang disusui itu masih di bawah umur 2 tahun. Itu syarat pertama. Yang kedua, dia langsung
menyusu langsung, netek langsung dengan ibu itu. Ada yang mengatakan 5 kali. Ya, ada yang mengatakan 10 kali susuan. Tapi yang paling mayoritas itu 5 kali susuan. Jadi kalau seandainya anak itu di bawah umur 2 tahun, karena kan menyapi itu sampai umur 2 tahun kan. Nah, dia langsung, maka dia akan menjadi ibu susuan. Yang paling banyak itu mengatakan 5 kali dia menyusui. Jadi kalau 1 hari itu dia menyusui 5 kali, selesai itu. Kalau sekali tidak masuk dia. Tapi kalau sekali hari ini, sekali besok, sekali besok, sekali besok, kalau sampai 5 kali, dia langsung, Bu. Bukan diambil dari susunya, lalu dimasukkan ke sini, lalu diminumkan pada anak. Walaupun umurnya 2 tahun, tapi pakai dot dia, tidak masuk kategorinya. Nah, menyusui tadi ceritanya. Jadi 2 itu terpenuhi. 1 di bawah 2 tahun, yang kedua langsung kepada si ibu itu. Jadi dia menyusui. Ya kan? Berarti dia bersentuhan langsung dengan fisik si ibu itu. Maka denyut jadinya apa segala macamnya. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam dot, nah itu tidak masuk lagi. Dia akan menjadi asupan gizi makanan. Jangan ibu kira pula nanti darah ibu, ternyata suami ini butuh darah, lalu ibu nyumbang darah, lalu diambil darah ibu, dimasukkan ke dalam suami, ialah darah suami, itu menjadi satu darah dia, haram ibu, enggak. Darah yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu sama dengan makanan. Bukan jadi darah pula dia, Bu. Dia menjadi seperti asupan makanan jadinya, bukan sedarah dia. Ya kan, kalau sedarah nanti banyak orang, ya kan, setiap nyumbang darah itu enggak jadi sedarah dia, tidak ya. Jadi 2 syarat, 1 di bawah 2 tahun, yang kedua langsung menyusui, dan itu mayoritas mengatakan 5 kali susuan. Oke, kalau di luar itu gimana Ustaz? Dia langsung nyusut, tapi umurnya udah di atas 2 tahun. Enggak. Berang ibu, kau mencari anak tetangga kemenangi juga ada susuan gitu. Kebetulan umurnya lah lebih 2 tahun kan? Iya kan? Iya. Kalau dia langsung, nah itu ya. Ini pertanyaan banyak yang aneh-aneh ini ibu-ibu ini kadang-kadang. Iya kan? Bagaimana kalau suami terminum susu istrinya Ustaz? Nah, itu tidak masuklah susuan. Iya kan? Iya, kadang umurnya, dia umurnya sudah kadar dewasa. Oke ya. Itu yang mana ibu susuan, saudara perempuan susuan, sampai ke neneknya pun, bibinya pun, kemonakannya pun. Ya kan? Itu masuk kelompok semuanya. Jadi karena persusuhan itu. Berarti kalau menikah, umpamanya ibu ini kan punya suami, tidak mungkin pula dia bisa menyusui kalau tidak ada suaminya kan. Bisa menyusui kan karena dia punya anak juga. Jadi dulu yang di masa jahiliyah itu menyewa ibu-ibu susuan itu dia punya anak. Bukan dia perempuan gadis lalu menyusui, dari mana pula munculnya. Iya kan? Kayak Rasulullah umpamanya disusui oleh ibu susunya, Halimah. Kampungnya Sa'diyah namanya. Maka dipopulerlah namanya Halimatul Sa'diyah. Dia punya anak juga, Bu. Lalu dia menyusui Rasulullah. Ya kan? Dan itu tradisi di Arab. Ya kan? Itu kalau dikaji itu Halimah itu artinya lembut. Makanya orang menyusui anak itu pasti dengan lembut. Tidak ada mengerumih, menyusul. Tidak ada, pastilah dengan lembut. Maka disebut Halimah. Ya kan? Nah, pengaruhnya itu kepada ibunya, kepada suami ibunya, kepada anak-anak dari ibu susuannya tadi itu, termasuk kepada ibunya ke atas, neneknya. Masanya nikah neneknya Ustaz? Ya Ustaz lah ibu pikir itu. Ya kan? Banyak lah nampak mau cari nenek kan ada dulu nenek muda namanya. Ya kan? Bibinya, keponakannya. Kalau bibinya haram berarti kan dengan suami bibinya. Ya kan? Karena ada hubungan persusuan.
keponakannya. Berarti apa? Ya kan karena ada hubungan susuan tadi itu. Itu yang kedua.